gambaran dari. Tahan dulu. Ini buat materi kita selanjutnya. Oke, baiklah, kita akan terhubung dengan rekan Hasbi yang ada di GBK. Halo Hasbi. Hai Hasbi. Coba biasanya kalau manggil. Hasbi, bagaimana nih situasi di GBK saat ini setelah Indonesia unggul 2-0 atas Oman? Wah, dari suaranya. Atmonya. Udah kedengeran. Ini saya aja senyum-senyum ini ya. Karena senyum-senyum. Gimana? Ceritain dong. Ya karena tadi di dalam itu sempat kecewa sebentar karena penalti ya di menit 37, tapi Emil berhasil menahan itu menjadi gol begitu ya untuk Indonesia. Skornya masih 0-2 begitu, dan tadi kita juga cukup kaget gitu karena beberapa kali Indonesia ini menguasai pertandingan hampir di atas 50% secara statistik. Kemudian juga itu gol pertama tadi di menit 12 melalui sundulan Justin Hapner. Lalu kemudian juga kita di sini merayakan bersama dengan penonton ketika tadi oleh Romeni ini mengeluarkan selebrasi ciri khasnya ya. Begini kita bisa lihat sama-sama, dan kita cukup senang oleh bisa berselebrasi lagi di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Kita masih menunggu apakah nanti di babak kedua ada perubahan-perubahan dari John Hartman, karena kita menunggu pemain-pemain muda yang dipanggil ke timnas Indonesia. Ada Rehan Hanan di attacking midfielder. Saya juga ingin melihat begitu ya Marco, karena kombinasinya apakah nanti akan dengan Ivan Jenner, di sisi kanan tadi ada Beckham, di sisi kiri kita lihat ada Nathan yang biasa bermain menjadi jangkar, tapi di sini Nathan agak ke kiri, dan kita akan melihat bagaimana kombinasi pemain muda di tengah, apakah nanti akan duet juga dengan Pelupesi. Sementara di bek kiri kita juga menunggu Matteo Breker ini yang dipanggil oleh John Herman ke timnas Indonesia, dan kemarin saat wawancara bersama John Herman sebelum sesi latihan, John Herman ini mengatakan, dan Kevin Dix juga mengakui bahwa Breker ini mengalami banyak tekanan ketika melakukan latihan. Sementara Kevin Verdong yang tampil musim depan di UCL ya, kita belum melihat bagaimana nanti penampilannya, apakah memang diturunkan di menit-menit akhir, karena kemarin pun baru datang ke Jakarta latihan dipisah oleh yang lain. Nah, maka dari itu kita tunggu saja. Indonesia udah unggul 2-0, bermain sangat taktis begitu ya, tidak banyak kesalahan. Ada beberapa kesalahan, salah umpan yang dilakukan Beckham Putra, ada juga tadi kartu kuning padahal bola masih jauh di depan, tapi Beckham melakukan menahan serangan tersebut sebelum masuk ke lini pertahanan Indonesia, jadi kartu kuning. Hapner juga sempat melanggar. Ada beberapa hal yang juga tentu jadi catatan bagi tim pelatih dan juga para pemain. Begitu. Boleh nanya nggak? Hasbi, halo Hasbi, boleh nanya nggak? Ada yang mau nanya nih Hasbi di sini. Ada yang mau nanya? Ini dari Haris, Mas Hasbi mau tanya. Haris Jakarta usia. Tadi kan dikatakan Matthew Baker sempat mengalami tekanan pas latihan. Nah, maksudnya itu apa? Ya, kemarin ditanya nih oleh awak media begitu ya sebelum sesi press conference, bahwa bagaimana sih situasi pemain yang ada di lini belakang karena ditinggal oleh Jai Itjes begitu. Nah, kemudian Dix ini menjawab situasinya cukup baik, kemudian para pemain muda ini juga sudah mulai menemukan ritmenya begitu di lapangan, akan tetapi ada beberapa tekanan yang dialami Matthew begitu ya ketika latihan. Kesalahan-kesalahan kecil sehingga tidak lepas begitu bermain ketika sesi latihan. Nah, nanti kita akan lihat apakah memang diturunkan dalam laga ini ataupun debutnya untuk timnas Indonesia, karena biasanya memang diturunkan di U17 begitu ya. Nah, ini pemain muda yang potensial Indonesia untuk generasi selanjutnya. Ada Rehan Hanan juga yang biasa dimain di U23. Kali ini juga saya ingin melihat karena memang di klub juga cukup baik di Persija Jakarta. Begitu juga di sisi kiri ada yang saya tunggu-tunggu juga, ada Doni Tripamungkas yang memang kemarin ketika di bulan Maret bermain untuk Indonesia bermain cukup luwes begitu ya, tidak ada tekanan di debut awalnya bersama timnas. Hasbi, Marco, tolong bikin senang dulu nanti Justin Hapner dengan pertanyaan, untuk siapa gol ini didedikasikan? Jangan lupa. Karena ini gol pertamanya dia bersama timnas, ini gol perdananya bersama timnas. Jadi bolehlah kita tanyakan, mau dikasih ke siapa, mau didedikasikan ke siapa gol ini. Gitu Hasbi.
Tapi Hasbi boleh dong ceritain sedikit, kasih gambaran ke kita bagaimana atmosfer atau suasana di stadion GBK saat ini Indonesia lawan Oman. Berapa persen kira-kira penonton yang yang hadir di GBK atau memenuhi kursi-kursi di sana? Nah, kebetulan saya ada di zona 1 nih, juru kameramen akan kasih lihat sedikit ke atas, sedang pada beristirahat ini penonton-penonton yang ada di dalam zona 1 Stadion Gelora Bung Karno. Ya kayak gini lah, sekolah lagi istirahat, selesai babak pertama menuju ke babak kedua, biasa pada istirahat, kemudian juga ada yang makan, ada yang mengajak anaknya untuk keluar sebentar, dan tadi juga ada beberapa masyarakat yang membawa anak, ada yang dari Bandung, kemudian juga ada yang bawa stroller. Saya juga kaget, mereka bawa stroller untuk nonton di Stadion Gelora Bung Karno. Aku nanya begitu ya, apakah tidak rewel begitu anaknya ketika banyaknya riuh-riuh masyarakat ini menyaksikan sepak bola, dan mereka menyiapkan earphone, ternyata earpiece itu untuk menahan dari kebisikan ataupun noise untuk anak-anak di bawah umur yang masuk ke Gelora Bung Karno. Kemudian juga kita bisa melihat tadi komposisi dari, saya belum dapat angka pastinya begitu, berapa jumlah yang terisi dari 76.000 bangku penonton di Stadion Gelora Bung Karno. Apakah memang ini sepertinya tidak sampai setengahnya begitu, karena di sesi atas ataupun tribun atas ini tidak terisi penuh, hanya sebagian. Ada juga La Grande yang membentangkan spanduknya di sisi selatan, sementara di sisi utara yang biasanya juga diisi oleh ultras, ini tampaknya tidak ada spanduk sama sekali. Mereka hanya membunyikan drum-drum saja dan yel-yel yang mereka berikan gitu. Tapi kalau untuk tiket saat ini, apakah terjual habis atau bagaimana? Sold out nggak? Ya, untuk laporannya sih tidak terjual habis begitu ya, karena memang kalau full, dihitung secara full, ini ada 76.000 lebih bangku penonton yang ada di GBK. Kemudian juga ada event-event lain, ada EXO yang manggung di Indonesia Arena gitu ya. Jadi Indonesia bersaing dengan K-pop. Lalu ada juga festival outdoor di JCC, ada pula itu event bulu tangkis Indonesia Master, Grand Master gitu yang ada di Stadion Istora Senayan Jakarta. Jadi eventnya berbarengan semua, ada bulu tangkis, sepak bola, kemudian juga crowdednya banyak pecah-pecah, ada di EXO tadi, ada juga yang di JCC. Crowdnya ini terbagi. Kalau ditanya begitu tadi, ada Gati menanyakan di segmen sebelumnya apakah memang kemacetan terjadi di area GBK. Ini ketika saya datang pada pukul 3:30 sore justru tidak terjadi crowded, karena jalur yang biasa dibagi berdua begitu, ini dibagi cukup rapi. Ada beberapa U-turn yang ditutup, jadi tidak bisa langsung memutar balik, itu bisa memecah crowded dengan baik begitu. Kemudian juga untuk pengamanan seperti biasa di Gelora Bung Karno kalau ada pertandingan berlapis, baik itu di komplek, lalu di ring road, mau masuk semua dibatasi, harus menggunakan Garuda ID untuk mendaftarkan dan mendapatkan tiket begitu ya. Baik Hasbi, terima kasih, selamat bertugas. Dan kita sama-sama berdoa semoga timnas Indonesia unggul sampai akhir nantinya. Terima kasih Hasbi. Oke, baiklah.